Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Nih kalau misalnya pemirsa TVmu yang baru bergabung bersama kami di podcast TV Show, saya mau ngasih tahu dulu kalau hari ini kita lagi ngebahas tentang Yayasan Peduli Kucing. Ada Mbak Kori di narasumber saya di Zoom yang sekarang lagi bersama salah satu kucingnya. Saya lupa tadi nama kucingnya siapa, tapi itu baru salah satu dari 37 kucing yang ada di rumah beliau gitu. Nah tadi saya jadi penasaran gitu, dari 37 itu Mbak Kori, saya yakin ini butuh cukup, selain butuh cukup biaya, tentu butuh cukup banyak waktu untuk merawat kucing-kucing itu sendiri gitu. Kucing-kucingnya sendiri itu dilatih untuk lebih mandiri gitu nggak sih Mbak? Misalnya kayak jadwal makan, terusnya kalau misalnya tempat pupnya dia sendiri gitu-gitu, ada nggak sih Mbak? Ya, untuk jadwal makan iya, kemudian untuk buang air iya. Mereka punya masing-masing satu kucing satu, jadi nggak pernah mau ketuker juga kalau yang di dalam kamar tuh. Wah. Jadi tahu kalau misalnya itu bukan punya dia, misalnya ada kucing lain mendekat gitu ya, mau buang air di situ, itu ditabok, Ya nggak boleh itu. ampun. Bisa gitu. Jadi istilahnya emang bisa kok, bisa dimengerti, bisa mereka ngerti kok kita ngomong apa, mereka mudeng, mereka bisa tahu kalau kapan kita marah, kita sedih atau gimana, mereka lebih peka kayak gitu. Nah ini proses merawat kucing sampai mereka jadi pintar dan jadi mandiri seperti itu tuh butuh waktu berapa lama Mbak, berarti Mbak? Untuk lama sih kayaknya enggak ya. Jadi biasanya kan kita tuh kalau kayak dulu saya juga beberapa kali rescue gitu, mereka ngerti kok. Jadi kayak misalnya cukup 3, istilahnya sekitar paling 2 minggu lah, 2-3 minggu itu kita kandangin, kita istilahnya training ya untuk nggak buang air sembarangan, kemudian pergantian makan, pakan. Karena kan biasanya kalau kucing liar itu juga makanan, kalau kita kasih pakan khusus kucing itu kadang ada beberapa kucing yang nggak langsung suka kayak gitu. Jadi lebih seneng dengan kayak kalau misalnya mungkin dia biasa di luaran itu suka makanan rumahan gitu, karena biasa kan mungkin mereka ngorek sampah atau gimana gitu. Tapi ya emang bisa dilatih. Kuncinya sih sabar aja, kemudian cara mengenalkan satu sama lain, apalagi kalau udah besar-besar ya. Nah itu agak PR. Kalau dari kitten ke kitten atau kitten ke dewasa itu agak lebih gampang. Tapi kalau dewasa ke dewasa itu butuh waktu agak lama, karena mereka udah punya ego sendiri, udah punya teritori sendiri kayak gitu. Tapi ya so far nggak sih, mereka tahu kok di sini kita sama-sama saudaraan kayak gitu, nggak ngerti kok. Ngerti ya, sebenarnya pintar gitu. Oke, ini aku mau balik lagi tentang Yayasan Peduli Kucing. Yayasan Peduli Kucing ini pasti kan punya relawan ya Mbak? Oke. Nah itu ada berapa banyak relawan berarti selama 10 tahun berjalan ini? Kalau untuk relawan itu kebetulan kalau untuk yang di Kerawang aku nggak ada, soalnya aku nggak bergaul. Serius Mbak, ngerjakan semua sendiri? Nggak, kalau yang di Kerawang ya, soalnya kan di Kerawang pun aku kan nggak rescue lagi gitu. Paling kalau rescue ya kucing sendiri. Jadi jatuhnya kalau misalnya kayak aku nge-rescue, aku nggak masukin ke Peduli Kucing, kayak si Pisom ya udah biaya sendiri gitu. Karena aku pikir aku anggapnya ya udahlah nih jadi kucing aku. Jadi aku emang menekankan, dan relawan Peduli Kucing pun juga gitu. Jadi istilahnya kalau kucing sendiri ya kucing sendiri, punya owner, berarti kan ownernya harus bertanggung jawab. Jadi kita lebih rescue ke yang nggak berpemilik gitu loh. Tapi berarti kalau jumlah relawannya sendiri sampai sekarang ada berapa Mbak? Kalau untuk yang kebanyakan sih di Jabodetabek ya, itu adalah sekitar 15-an gitu ada yang emang rutin. Dan kayak soalnya kan aku tetap mengadakan program steril itu kan sampai ke Bandung. Jadi aku ada relawan di Bandung pun ada kayak gitu. Sayang sini nak. Ada Padi, ini namanya Padi, ini juga kucing sawah namanya Padi. Ya ampun, lucu banget ya nama-namanya. Jadi tergantung di mana mereka biasa tinggal, di mana mereka awalnya ketemu gitu ya Mbak ya, kasih namanya. Ini nak. Jadi ya itu aku kasih nama dulu Padi karena aku ketemu dia emang masih kitten banget, itu di dalam tempat mesin penggilingan padi, nggak tahu bisa ada di situ. Jadi aku pakai nama Padi. Oke. Nah ini yang tadi ngomongin tentang
apa sterilisasi tadi kan sampai ke Bandung itu berarti tim relawan itu keliling atau ada di satu posko gitu terus ngasih tahu di media sosial gitu misalnya kalau nih loh kita lagi ada di sini yang mau sterilisasi gratis gitu bisa ke sini atau gimana sih Mbak sistemnya? Sistemnya gini, biasanya aku buka kayak sekarang nih besok untuk ya Oktober ini aku buat di Bekasi. Di Bekasi kita ada. Barusan tadi hari ini aku posting, istilahnya adminku posting untuk pendaftaran. Jadi pendaftarannya tuh via email karena aku dulu sebelum 2 tahun ini udah pakai email. Karena dulu tuh kalau pakai telepon atau pakai WhatsApp ya ampun namanya gratisan ya. Banyak Bisa, peminatnya pasti langsung. iya, kasihan Diserbu nggak handphone berhenti. handphone volunteernya yang ada hang. Jadi kan terus udah gitu kan meladeni orang. Jadi aku prefer ya udah pakai email aja. Jadi kalau pakai email kita jawab pakai email kan bisa. Misalnya volunteernya jawab ntar malam gitu pulang kantor gitu kan. Soalnya rata-rata mereka juga ada yang bekerja gitu kan. Nah, istilahnya pendaftaran jadi ada semua proseduralnya itu ada di captionnya. Jadi kalau aku ada pengumuman steril gratis. Jadi tinggal nanti relawan ini nanti ada yang standby di hari H gitu. Jadi siapa yang berhasil, jadi 12 owner yang berhasil mendaftar gitu. Dan itu juga kadang kita seleksi, kadang soalnya beberapa orang dilihat gratis, nggak lihat-lihat lagi tuh. Kayak kemarin acara yang untuk September ini saya bikin di Depok, orangnya daftar di Jakarta Utara. Terus aku bilang, Bu, Ibu, tapi kan saya tanya dulu, minta volunteernya tanya, takutnya suka KTP-nya memang Jakarta Utara tapi dia tinggal di Depok, kan itu juga nggak iya. apa-apa. Ternyata enggak, dia bener Jakarta Utara. Aku ngebayangin proses dia bawa dan kita kan nggak menyediakan rawat inap, jadi hanya gratis operasinya aja, terserah dengan ownernya kalau emang dia mau rawat inap, tinggal nambah dengan biaya pribadi ke bayar klinik, bayar rawat inap aja gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau rawat inap, bisa rawat sendiri di rumah, kita kasih panduan sama kita pantau terus sampai 2 minggu. Jadi kita ada setiap bikin sterilan itu kita bikin grup. Jadi setiap hari setelah pasca operasi itu owner harus foto lukanya, harus kita kendalanya apa, apakah istilahnya kucingnya udah bisa makan normal belum, kemudian lukanya kayak gimana, kayak gitu. Terus dikandangin kan, jadi aku harus mantau seperti itu, karena rata-rata yang ikut tuh kebanyakan owner baru ya, istilahnya kalau kita tuh bilangnya newbie gitu. Nah ini mereka para relawan ini berlatar belakang sama nggak sih sama kayak Mbak Kori gitu, emang awalnya memang cinta kucing gitu akhirnya masuk ke komunitas yayasan peduli kucing ini atau seperti apa sih Mbak? Iya itu memang rata-rata relawan ini akhirnya awalnya sih memang ikut program gitu, ikut acara, terus mereka tertarik, Mbak aku mau dong ikut terus. Cuman ya kan aku bilang ini kadang kita kan kayak apa ya, kita bukan sistem dana atau gimana gitu, paling aku kasihnya gini, oke, kalau misalnya kita kasih tapi kamu bisa istilahnya kasih gratis steril buat relawannya gitu, jadi aku nggak kasih uang. Tapi kan biasanya rata-rata ikut volunteer itu kucingnya banyak, kayak aku gini, jadi nggak cuma satu, jadi terus mereka juga sering istilahnya kayak aku sering sterilin kucing jalanan juga gitu, yang suka kita kasih makan street feeding kita sterilin gitu kan, jadinya tetap mereka prefer daripada uang kayak gini, ini aja Mbak kasih aku gratis, soalnya kan lumayan kan aku ngerjainnya itu di klinik, ya lumayan lah ya kalau untuk betina aja itu harganya lumayan gitu loh, kalau tarif klinik gitu kan, jadi untuk jantan betina tuh aku memang mengerjakannya prefer kalau misalnya bikin steril gratis itu di klinik gitu, aku nggak mau di istilahnya kita bikin di mana gitu, aku prefer memang di klinik. Kenapa? Aku ngerasa aman, jadi kalau ada apa-apa kan ada langsung dokter dan paramedis yang standby seperti itu, terus peralatan juga lengkap gitu, aman, lebih aman lah ya seperti itu. Oke. Nah ini kalau misalnya aku sebenarnya tadi udah sempat disinggung sedikit gitu di awal. Tapi aku jadi penasaran lagi gitu kan, banyak hewan peliharaan lain selain kucing gitu, tapi pemilihnya pada akhirnya kenapa peduli terhadap kucingnya itu jauh lebih dikedepankan, itu ada alasan khusus lagi nggak sih Mbak? Sebenarnya sih karena memang
waktu pas aku tuh masih kecil emang sebenarnya suka kucing. Cuman di rumah tuh ibuku nggak pernah membolehkan piara binatang yang berkeliaran. Jadi boleh piara ikan. Oke. Kalau kalau ikan kan soalnya di akuarium aja, nggak kemana-mana. Jadi istilahnya boleh piara hewan, tapi hewannya nggak kemana-mana gitu. Dulu saya masih kecil piara ayam, piara burung, tapi akhirnya aku taruh di kamar karena kan kasihan kalau dikurung terus. Aku nggak suka ngeliat binatang dikurung sebenarnya. Jadi kayak kalau yang di rumah kucing pun itu secara gantian aku rolling, mereka boleh main gitu, kayak gitu. Oke. Aduh, seru banget, itu berdasarkan pengalaman pribadi ya berarti alasannya ya. Nah ini terus setelah dewasa gitu pada akhirnya punya membuka yayasan punya rumah peduli. sendiri. Pas udah nikah punya rumah sendiri, kalap. Nah itu dia, aku justru jadi penasarannya adalah bagaimana respon keluarga ketika tiba-tiba jadi sampai ada yayasan peduli kucing gitu, hewannya malah jadi semakin banyak. Itu gimana responnya? Enggak sih, kalau dari orang tua sih support banget karena tahu kok. Cuman paling mereka tahu kan kalau misalnya itu ya udah, walaupun mereka nggak istilahnya nggak dibilang benci enggak, tapi dibilang kayak aku tuh mungkin kalau aku mungkin sayangnya agak-agak ekstrim ya karena cat lovernya tingkatannya beda gitu. Tapi dibilang benci sih mereka nggak, tetap aja di rumah tuh justru ibuku suka ngasih makan, tapi nggak istilahnya ya nggak se-ekstrim aku sampai banyak gitu kan. Tadinya malah dulu dia nggak ini, tapi pas ini kalau ngeliat kucing kok inget kamu, dan dia tahu aku istilahnya kalau misalnya udah milih itu harus komitmen ya gitu aja. Oke. Wah itu ada si Padi lagi ya. Nanti kita bakalan Oke. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang selama 10 tahun ini pasti kan ada juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di Yayasan Peduli Kucing ini. Seperti apa sih permasalahan yang pernah dihadapi sama Mbak Kori selama 10 tahun ini? Tapi jangan kemana-mana, kita akan ngebahasnya di segmen berikutnya, di segmen ketiga. Tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.